Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Kenshin pada episode 276 yang lalu. Episode 277. Angelika yang didatangi Kenshin. Terasa dak-dikduk hatinya. Seperti tak percaya diri, bingung-bingung sebabnya. Padahal kemarin-kemarin, tak seperti ini. Dan pintu pun terbuka. Kenshin lalu menghampiri. Kemudian ia menyapa. Selamat pagi ya Mbak Angelika. Maaf ini terlambat mengembalikan mobilnya. Angelika pun menjawabnya. Oh itu nggak mengapa. Gak apa kok mas, saya gak permasalahkan. Angelika wajahnya nampak berkeringat. Lalu ia memberikan ke Kenshin. Oh ya ini mas kuncinya. Mobilnya ada di luar. Kenshin pun menerimanya. Sambil tersenyum ia bilang. Makasih ya mbak. Maaf saya sudah merepotin. Dan Kenshin membalikkan badannya. Kemudian ia keluar. Angelika masih melihatnya dari belakang. Kenshin yang berjalan, meninggalkan tempatnya. Setelah sampai di luar, Kenshin kemudian mencari Iwan. Lalu ia bertemu temannya. Kenshin itu bilang, Wan nanti sore habis pulang kerja. Lu langsung ke rumah ya Wan. Entar kita ke pameran mobil. Iwan menyahutnya. Oke bro, beres itu. Gua kesana nanti. Setelah hal yang demikian, Kenshin kemudian mengambil mobilnya. Di saat itu Winda staf HRD, yang baru datang ke kantornya, melihat Kenshin dari tempat duduknya. Winda pun bertanya-tanya, kenapa mobilnya Angelika bisa dipinjam. Tak hanya hal itu, Susanti dan temannya pun juga sama. Mereka sedang melihat Kenshin, yang ada di halaman parkiran. Susanti pun bilang, gua nggak menyangka, ternyata cowok itu anak orang kaya, yang kerja cleaning service. Kalau tahu dulu dari awal, gua pasti baikan sama dia. Temannya pun menyahut, tapi itu belum terlambat Susanti. Kan katamu, itu temannya yang bernama Iwan, adalah mantan cowokmu. Susanti pun menjawabnya, iya benar Hesti, gua masih usaha untuk mendekatinya lagi. Dan Kenshin pun keluar, meninggalkan perusahaan. Di lain tempat, Pak Andi dan Putri telah tiba. Di perusahaannya Rena, mereka pun bertanya ke seorang security akan maksud dan tujuannya. Di saat yang sama, si Rena yang baru tiba, kini duduk di kursi kerjanya. Si Rena yang di kantornya itu, ia membuka handphonenya, yang ada pesan dari Kenshin. Kemudian dibacanya, sambil melihat itu, si Rena pun tersenyum, dan hanya berselang sebentar, ia pun mendapat pemberitahuan. Di telepon salah satu pegawainya. Mbak Rena maaf ada yang mencari. Namanya Pak Andi dan Mbak Putri. Apa mereka diperbolehkan masuk? Ketika mendengar hal itu, si Rena langsung menjawabnya. Oh jangan-jangan, maksudnya, biar saya sendiri yang menemui di sana. Rena pun segera menghampiri. Sedangkan Putri sendiri, anaknya Pak Andi, ketika menginjak di perusahaan ini, Putri itu merasa nyaman sekali. Seperti tak asing lagi baginya. Tak menunggu lama, si Rena pun datang. Lalu ia menyapa, lo ini Pak Andi, cepat sekali ya. Terus mbak ini, namanya Mbak Putri ya, cantik sekali. Kenalin nama saya Rena. Putri pun tersenyum, ia berjabat tangan. Lalu Rena bicara, sambil tersenyum ia bilang, ayo mari, silahkan masuk ke dalam, jangan malu-malu. Pak Andi dan Putri pun, mereka mengikuti Rena, masuk ke kantornya. Di tengah itu si Rena bertanya, oh ya Mas Kenshin kemana ya? Nggak ikut juga ya Pak Andi? Pak Andi pun menjawabnya, oh itu Mbak Rena, sebentar lagi katanya akan ke sini. Masih dalam perjalanan. Mendengar itu si Rena jadi senang. Lalu ia pun bicara, oh ya kalau gitu, Mbak Putri saya tanya dulu ya. Putri pun mengiyakan, dan pembicaraan antar mereka dimulai. Setelah beberapa waktu, setengah jam kemudian, tibalah Kenshin di tempat tujuan. Security-nya menyambut dengan hangat. Karena yang datang itu memakai mobil supercar, jadinya security tersebut menganggapnya bukan tamu biasa. Lalu diarahkan oleh security mobilnya Kenshin untuk parkir ke tempat VIP. Kenshin menuruti saja. Lalu ia pun melihat di situ ada mobil Lamborghini-nya Rena. Alhasil, untuk pertama kalinya semenjak peristiwa motor butut yang dikendarai Kenshin menabrak mobil mewahnya Rena, kini Kenshin itu datang ke tempat ini dengan membawa mobil serupa, bahkan berdekatan dengan miliknya Rena. Kemudian Kenshin menjelaskan,
maksud dan tujuannya. Security-nya pun mengerti, lalu mempersilahkan Kenshin untuk masuk ke dalam. Di saat itu, si Rena, yang ada di lantai 2, ia tak sengaja, dari kaca jendela, melihat ke arah luar. Si Rena itu memandang ke halaman depan. Ia pun jadi terkejut, karena di samping mobilnya, nampak Lamborghini yang lain. Si Rena pun jadi bertanya, milik siapa itu? Kok ada di situ? Di tengah hal yang demikian, teleponnya berdering. Si Rena pun mengangkatnya. Pegawainya mengabarkan, Mbak Rena ada tamu lagi. Namanya Mas Kenshin. Mendengar hal itu, si Rena langsung jadi senang. Ia lalu bilang ke Pak Andi, tunggu sebentar ya Pak, saya menjemput Mas Kenshin dulu. Dan seperti sebelumnya, si Rena itu keluar. Ia akan menemui sendiri. Tak menunggu lama, bertemulah keduanya. Kenshin langsung menyapa, selamat pagi Mbak Rena, maaf aku baru datang ini. Rena pun tersenyum, lalu ia bilang, nggak apa Mas, ayo masuk ke dalam, ada Pak Andi dan Mbak Putri. Dan mereka pun berjalan bersama, dengan jarak yang dekat. Kemudian Rena bertanya, yang di luar itu mobilnya ya? Kenshin pun menjawab, iya, kebetulan saja, saya membawanya. Rena pun tersenyum. Dalam hatinya berbisik, tentang Kenshin, yang saat ini nampak lain. Kemudian mereka pun masuk. Kenshin bertemu Pak Andi, dan juga Putri. Lalu terjadilah pembicaraan di antara mereka. Singkat cerita, setelah 1 jam berlangsung, Putri pun bersedia untuk bekerja. Ia memutuskan langsung belajar bersama Rena di kantornya. Apalagi Kenshin baru saja menjelaskan apa yang Rena tak mengerti. Dan setelah semuanya selesai, Kenshin pun berpamitan. Ia akan kembali. Begitu pula Pak Andi, yang akan masuk ke tempat kerja. Sedangkan Putri sendiri, ia memilih bersama Rena, mempelajari tentang apa saja, untuk persiapan kerja. Di esok hari, mereka pun langsung akrab, seperti bertemu teman lama. Meski hari ini, pertama kali saling mengenal. Beberapa saat kemudian, Kenshin sudah sampai di rumahnya. Waktu sore pun tiba, si Iwan, yang sehabis kerja, langsung teringat sahabatnya, tanpa berganti pakaian, masih mengenakan seragam cleaning service. Iwan dengan motor bututnya, menuju ke rumahnya Kenshin, dan bertemulah mereka. Tak menunggu lama, Kenshin dan Iwan pun berjalan. Dengan menaiki motor butut, mereka menuju ke mall ternama. Setelah beberapa saat, Kenshin dan Iwan pun tiba. Lalu mereka pun melihat pemandangan di situ, yang nampak ramai sekali. Banyak hiburan, banyak pula mobil yang dipamerkan. Tak salah jika hal ini disebut pameran mobil bergengsi. Iwan lalu berkata, nah bro, lu lihat sendiri kan bro. Begitu meriah di sini. Saat itu mereka ada di lantai 3. Mereka belum turun ke bawah, ke tempat pameran mobil. Iwan kemudian melanjutkan bicara, ini bro, biasanya gua cuman lihat-lihat dari sini aja, atau turun 1 lantai di situ, sambil ngeliat mobil, dan melihat cewek-cewek yang berdiri di situ. Hahaha, Iwan tertawa. Kenshin menyahutnya, lu bisa aja Wan. Nah kalau gitu, kalau lu pingin ngeliat ceweknya dari dekat, ya kita turun aja Wan. Sambil melihat mobil-mobil itu yang dipamerin, kita masuk ke situ. Mendengar hal tersebut, Iwan pun terkejut. Lalu ia menjawabnya, lo bro, lu kok udah gak sabaran gitu? Pingin lihat cewek penjaganya ya? Ayo dah kalau gitu, aku temenin turun ke bawah. Tapi aku belum pernah lo bro, masuk ke pameran mobil itu. Apa boleh ini ya, kalau pakai seragam gini, cleaning service, yang seperti ini? Kenshin menyahutnya, ya boleh lawan, namanya juga pameran. Ya bebas gitu, asal lu jangan telanjang aja, entar dikira orang gila. Hahaha, Kenshin tertawa. Sedangkan di pameran itu, seperti biasanya, peraturan yang diterapkan di situ, di manajemennya, para krunya, para marketingnya, manajer dan segala orang yang kerja, yang ikut pameran tersebut, telah mendapat briefing sebelumnya, yang memberitahukan, kalau ada orang, yang dikira menyakinkan, yang datang melihat mobil, agar segera didekati, diperlakukan dengan hormat, kalau perlu dirayu, oleh marketing yang cantik, dengan kata-kata menggoda. Begitu pula sebaliknya, jika ada orang, penampilannya tak meyakinkan, kagak usah ditemui, karena biasanya menurut pengalaman, mereka itu hanya melihat-lihat saja, tak akan membeli, tak usah ditanya,
Dicuekin saja. Peraturan tersebut, oleh marketing di situ, sudah biasa dilakukan di waktu sebelum-sebelumnya. Karena hal yang demikian, bagian dari ilmu pemasaran, yang berdasarkan survei, yang dipelajari selama ini. Lalu Kenshin dan Iwan, terlihat turun ke lantai paling bawah. Mereka tiba di depan pintu masuk pameran. Saat akan berjalan ke depan, penjaga wanitanya pun melihat seragamnya Iwan, yang bertuliskan cleaning service. Demikian pula dengan Kenshin, yang hanya berkaus biasa, alas kakinya nampak murahan. Tak enak sekali dipandang. Saat Kenshin dan Iwan melangkah akan masuk, penjaga wanita, yang ada di pintu utama, salah satunya, yang bernama Michelle, jadi bertanya, Mas mau kemana ya? Ini pameran mobil loh, bukan mainan. Waduh, belum sudah begini. Mendengar itu Kenshin tersenyum. Lalu ia menjawabnya, iya mbak saya mau melihat-lihat mobil. Penjaga itu lalu bilang, oh gitu ya, masnya mau melihat mobil. Tak kira akan melihat mainan. Penjaga wanita tersebut, dengan wajah meremehin, kemudian mempersilahkan Kenshin untuk masuk saja. Tak lama kemudian, ketika ada di dalam, kehadiran Kenshin tak sengaja dilihat seseorang wanita, yang tadi pagi janjian sama temannya. Wanita itu pun bilang, Fitria, coba lihat cowok itu kan yang kemarin mencariku, meminta bantuanku, untuk mendonorkan darah ke temannya. Fitria pun menyahutnya, beneran itu Lisa, masa sih kamu yakin nih? Kok dia ke sini? Lisa pun menjawabnya, iya bener Fitri, aku masih inget wajahnya. Coba lu lihat tuh di sebelahnya. Temannya itu, kok bajunya cleaning service? Berarti dia kerjanya sama ya, cleaning service juga. Untung gua kemarin gak mau membantu cowok itu. Kalau gua mengiyakan, bisa malu gua. Lisa ngomongin Kenshin di tempat yang sama, di dalam pameran, dan mereka belum bertemu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk